Setiap manusia pasti memiliki persoalan. Permasalahan datang silih berganti. Ada yang stres, ada yang depresi, ada yang putus asa, ada yang menangis, ada yang sampai melampiaskan kemarahan dengan mabuk-mabukan, dengan obat-obatan terlarang, atau dengan hal-hal yang justru malah membuat dia semakin hancur. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama menjelajahi keindahan dan kekuatan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengeksplorasi kenapa manusia seharusnya meletakkan harapan utamanya hanya kepada Sang Pencipta, menemukan ketenangan sejati di dalamnya. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai dengan optimis, sikap percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik atau amal-amal yang baik, amal-amal yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah, seseorang yang bergantung kepada Allah, tapi tanpa dibarengi dengan perbuatan baik, tanpa dibarengi dengan ibadah dan ketakwaan, itu hanyalah sebatas angan-angan. Nah, kebalikan dari sifat raja ini adalah putus asa. Seseorang yang sering berputus asa itu bisa diartikan sebagai orang yang sesat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 55 sampai dengan 56. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah adalah tidak memahami bahwa rahmat dan kebaikan Allah sangat luas bagi hambanya. Nabi Muhammad pun pernah berkata bahwa ketika Allah menciptakan makhluk, Ia menulis pada suatu kitab yang mana kitab itu berada di sisinya di atas arasy, yaitu tulisan yang berbunyi, "Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang memiliki sifat raja, dia akan bersemangat dan juga optimis dalam menghadapi kehidupan, meskipun kehidupannya itu dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Namun perlu diingat, sifat raja itu harus berbarengan dengan sifat khauf. Nah, khauf sudah kita bahas di video sebelumnya. Menurut Abu Ali Ar-Razabari, antara khauf dan raja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap itu sama, maka burung itu akan terbang tinggi. Tapi apabila salah satu di antara sayap itu ada yang tidak sempurna, maka dia tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Dan apabila tidak memiliki kedua sayap, maka seekor burung akan mati. Sifat khauf akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa, sedangkan raja bisa mengakibatkan seseorang selalu bersemangat, optimis, meskipun dalam kehidupannya dipenuhi dengan ujian dan cobaan, dan dia akan tetap taat dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, manakah yang lebih utama di antara sifat khauf dan raja? Maka Imam Al-Ghazali bertanya balik, manakah yang lebih nikmat antara roti dan air? Bagi orang yang kehausan, air akan lebih nikmat. Tapi bagi orang yang sedang mengalami kelaparan, maka roti akan lebih nikmat. Tapi jika seseorang itu mengalami kedua-duanya, haus dan lapar, maka air dan roti itu diperlukan, harus dikonsumsi secara bersama-sama. Muhasabah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tidak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan muncul pada diri seseorang yang hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran. Setiap ayat dan surat di dalam Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam dan mengamalkannya, maka akan tumbuh sifat raja. Kemudian meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia.
semangat dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dan memang kita harus paham bahwa semakin tinggi ilmunya dan semakin tinggi iman, maka semakin berat pula cobaannya. Bagi seorang mukmin, kesulitan dihadapi dengan sabar dan harapan kepada Allah, dan ketika menerima nikmat, ia bersyukur kepada Allah, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti akan menumbuhkan sifat optimis dan penuh rasa semangat dalam menghadapi kehidupan.